कोई मिल गया कोई मिल गया Kriteria dalam proses evaluasi program. Maksudnya ini gimana ya? Kak, lagi ngapain ya? Ini kak, tadi aku lagi baca ini kriteria dalam proses evaluasi program. Kakak tahu gak sih maksudnya ini apa? Aku tuh Ya kan Bu, iyalah kita debatin ini kan lama. Jadi Dek, ini kan kriteria dalam proses evaluasi program. Kamu tahu itu apa? enggak kak, makanya aku tadi nanya kan tiba-tiba aku baca di situ. Jadi aku mau nanya kak. Tapi kak sebelumnya aku mau bertanya juga. Jenis-jenis kriteria itu ada berapa macam ya kak? Jadi jenis kriteria evaluasi program itu ada dua. Yang pertama itu kuantitatif, yang kedua itu adalah kualitatif. Seperti itu. Kok kamu mau tahu penjelasannya ya? Iya kak, aku karena masih bingung kak. Kriteria kuantitatif itu dibedakan juga menjadi dua, yaitu yang pertama tanpa pertimbangan, yaitu membagi rentang misalnya dari nilai 10 sampai 100 dalam kategori secara sama, dan banyaknya rentangan dalam tiap kategori tidak sama karena pertimbangan tertentu. Yang kedua itu kriteria kuantitatif, itu juga dibedakan menjadi dua loh, yaitu yang pertama kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan, yang mana yaitu menghitung jumlah indikator yang telah memenuhi persyaratan, dan yang kedua kriteria kualitatif dengan pertimbangan, yaitu dengan cara menghitung indikator yang telah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan skala prioritas atau pembobotan seperti itu. Apakah mengerti? Baik kak, aku telah mengerti. Asih. Jadi kriteria itu diartikan sebagai patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur dalam evaluasi program. Kriteria itu digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu program berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kriteria evaluasi program itu adalah aturan tentang bagaimana menentukan peringkat-peringkat kondisi sesuatu atau rentangan nilai, agar data yang kita peroleh tadi dari lapangan dapat dipahami oleh orang lain, Dek, dan bermakna bagi pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan terlebih dahulu dan lebih lanjutnya lagi, Dek, seperti itu. Apakah mengerti? Mengerti sih kak, cuman aku masih bingung kak, peran penting kriteria evaluasi program itu. Peran pentingnya itu kriteria itu disusun sebagai pedoman evaluator dalam melaksanakan evaluasi program. Dengan demikian, evaluator menjadi lebih mantap karena ada patokan dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dari hasil evaluasi tersebut, untuk menghindari subjektivitas evaluator dan hasil evaluasi sama walaupun evaluator itu berbeda, jadi seperti itu. Oh jadi gitu ya kak? Iya, apakah udah mengerti sekarang? Ya udah kak, aku udah mengerti. Oke deh. Ini apa ya? Pertimbangan dalam penyusunan kriteria evaluasi program. Oh, kau tak tahu ini apa maksudnya? Oh, ini pertimbangan dengan dalam menyusun kriteria evaluasi program. Oh, Iya, ini tuh artinya pertimbangan dalam menyusun kriteria evaluasi, yang artinya meliputi beberapa aspek yang penting untuk memastikan keberhasilan evaluasi, di mana berikut adalah beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya konsisten dengan tujuan. Terus kriteria evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini harus jelas dan spesifik, sehingga kriteria evaluasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan objektivitas kriteria evaluasi harus objektif dan tidak subjektif. Kriteria harus didasarkan pada data yang akurat dan hasil evaluasi yang objektif dan tepat dipahami oleh orang lain. Itu dia pertimbangan dalam penyusunan kriteria evaluasi. gitu ya. Jadi semua yang kujelaskan tadi kau udah paham belum? Belum. Jadi saya akan
akan lanjut selanjutnya, di mana selanjutnya fungsionalitas, di mana hasil evaluasi program harus dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada dan tidak hanya untuk membuat laporan aja. Dan keduanya diagnostik. Diagnostik ini evaluasi program harus dapat mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang dievaluasi. Dan ketiganya ketercapaian tujuan. Ketercapaian tujuan di sini dimaksud kriteria evaluasi harus mengukur ketercapaian tujuan program berdasarkan indikatornya. Dan selanjutnya standar nasional. Standar nasionalnya di sini kriteria evaluasi harus mengacu pada standar pendidikan seperti standar evaluasi kualitas pendidikan sekolah dan standar nasional pendidikan untuk memastikan bahwa evaluasi program sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan. Selanjutnya penggunaan data. Penggunaan di sini kriteria evaluasi harus berdasarkan pada data yang akurat atau data yang valid dan relevan. Begitu dia. Jadi data ini harus diproses secara sistematis untuk memastikan hasil evaluasi yang objektif dan bermakna. Hai, ini lagi pacaran ya? Enggak, kami Oh, itu kan masih anak-anak, nggak boleh pacaran. Dan itu lagi ngapain di sini? kami dapat buku tadi, jadi ini tulisan di situ Mengenai apa? ini dia pertimbangan dalam penyusunan kriteria evaluasi program. Oh, Kalian tahu nggak itu? oh kami nggak tahu. Jelaskan dong kak. Jadi udah sebagian kujelaskan dari tadi. Jadi terakhirnya ini kerjasama. Yang dimaksud dengan kerjasama di sini evaluasi program harus dilakukan secara bersama-sama oleh satu tim atau sekelompok di dalam penyusunan pertimbangan dalam evaluasi itu. Jadi kamu udah paham ya, Bang? Jadi gitu. Iya. Wah, udah deh. Yuk. Itu kenapa ya? Itu kenapa ya? Hai dek. Kenapa? Kamu kok nangis? Aku nggak ngerti kak ini apa artinya. Aku nggak tahu. Aku tahu, tapi kamu mau mangga nggak? Nggak mau. Kamu nggak mau. Kamu mau apa? Aku maunya pengertian itu kak. Nggak tahu. Jadi ini kenapa yang pertimbangan kita? Kamu tahu nggak sih ini apa? Bisa. Oke, kami akan menjelaskan ini ya, Dek. Kau itu jangan nangis lagi, coba senyum. Cantik sekali. Enggak. Jadi, Dek, kau itu jangan nangis lagi, karena sudah ada kakak dan abang yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan kriteria. Iya, gitu deh. Kalau kamu nggak mau mangga, ya udah kami akan menjelaskan kayak gitu. Kita akan jelasin dulu deh. Iya. Jadi, langkah-langkah pengembangan kriteria itu dalam evaluasi pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa tahap itu deh. Iya. Jadi beberapa langkah yang umum digunakan mengembangkan kriteria kualitatif tanpa pertimbangan deh. Jadi ini juga ada dalam komponen. Jadi gini deh, biar ada yang nggak nangis, biar abang jelasinnya. Langkah-langkah pengembangan kriteria dalam evaluasi pendidikan dapat dibagi beberapa deh. Jadi berikut beberapa langkah yang umum digunakan. Pengembangan kriteria kualitatif dapat dipertimbangkan. Penyusunan kriteria hanya menghitung banyak indikator deh. Dalam komponen yang dapat diperkirakan deh. Dan ada juga ini deh pengembangan kriteria kualitatif dengan pertimbangan terdapat dua cara pengembangan kriteria kualitatif dengan pertimbangan Siapa? Aku mau ketawa. jadi itu deh
kalau mau lebih jelas lagi, biar kakak ini yang menjelaskan lagi gitu. Masa sih juga tahu ya? Iya, semuanya sudah bang tahu deh. Jadi selanjutnya kakak ini lagi yang jelasin, biar aku nggak nangis. Aku nggak mau menjelaskan lagi. Adiknya masih sedih mulu sih. Ayo senyum dulu deh, senyum. Jangan nangis dong, jangan sedih. Di sini kan orang Gembira, happy, menjelaskan. happy. Nanti kita beli permen deh. Oke, janji ya. Iya, nanti alam beli permen. Oke, di sini kakak akan melanjutkan ya, Bu. Yang gimana? Letak kedudukan dan pemenuhan persyaratan dibedakan dengan menentukan urutan. Yang dimana itu yang pertama itu pembobotan indikator. Nah, jadi indikator diberi nilai dengan bobot yang berbeda. Penentuan peranan indikator. Apa sih? Kelihatannya ribet banget. Jadi deh, kakak ulang lagi ya. Penentuan peranan subindikator dalam mendukung nilai indikator harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat, yang dimana pendekatan pengembangan kriteria Paigelici. Kriteria dikembangkan sebelum evaluator turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Jadi, pendekatan ini tidak menggunakan kriteria yang bersifat umum, tetapi menggunakan kriteria yang dikembangkan sebelumnya. Nah, pendekatan pengembangan kriteria pre-ordinate dilakukan dengan menetapkan pada waktu kegiatan evaluasi kurikulum yang belum dilaksanakan dan masih dalam bentuk rancangan. Kriteria tidak dikembangkan dari karakteristik kurikulum yang dievaluasi, melainkan dikembangkan dari sesuatu yang sudah dianggap baku atau standar. Nah, pendekatan pengembangan kriteria mutually adaptive, kriteria ini baik dikembangkan dari karakteristik kurikulum yang dijadikan evaluasi maupun dari luar. Nah, pendekatan ini merupakan gabungan antara pre-ordinate, Paigelici, dan proses. Pendekatan pengembangan kriteria proses, kriteria yang digunakan untuk tidak dikembangkan sebelum evaluator berada di lapangan, tetapi dikembangkan selama evaluator berada di lapangan. Nah, ini berkaitan erat dengan kenyataannya yang ada di lapangan. Penetapan waktu dengan penetapan kriteria harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi harus kegiatan pelaksanaan kurikulum. Dan yang kedua itu penetapan kriteria. Kriteria harus relevan dengan perangkat kunjungan dan tujuan evaluasi program kurikulum. Nah, kriteria harus dilihat dalam hubungannya dengan sasaran program. Jadi gitu deh langkah-langkah pengembangan kriteria. Jadi kamu udah mengerti belum? Ya. Jadi kamu masih sedih lagi? Jangan nangis. Jangan nangis. Sekarang kamu itu pulang ke rumah, mandi, terus jangan lupa belajar mengenai langkah-langkah program. Iya, jadi kamu nggak mau deh main deh. Nggak mau, maunya permen. Kamu maunya permen terus deh. Dan terima kasih, kami dari PTL SMK Swasta Persiapan Pematang Siaga mengucapkan terima kasih.